masuk bahar, keluar lagi Arab lagi satu ini. Al-Qatir ini sudah mulai kurang ajar. Al-Qatir ini nggak beda dengan 11-12 lah sama si Bahar. Dia pernah mengatakan juga kalau nggak ada orang Arab katanya nyembah pohon. Ini nol lagi si Al-Qatir ini. Dan kenapa saya bilang Al-Qatir ini satu gerombolan sama mereka? Ada tuh, mereka tuh nggak ada kedekatan dengan Aldo. Ini cuma satu kelompok lah, satu kelompok. Dan nanti mungkin datang lagi Arab lagi siapa? Saya yakin orang Arab butuh dengan orang lain, orang Bulik butuh dengan orang Melayu, orang Melayu butuh dengan orang Afrika. Ini satu kesatuan. Nah ini si Al-Qatir ini, saya melihatnya seperti ya Dajjal lah, sudah. Arab itu sebelum ada Nabi Muhammad tuh bangsa yang primitif, bodoh, nggak punya kemuliaan, nggak punya budaya, nggak punya segala-galanya. Nah, ini juga sering dalam satu hadis ya, kita sering dengar nih kalimat-kalimat ini orang apa nih Arab nih, apa nih Arab nih, apa nih Arab. Orang-orang wah, saya ada satu hadis ini dari Rasulullah SAW. Riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga sering dalam satu hadis ya, kita sering dengar nih kalimat-kalimat ini orang apa nih Arab nih, apa nih Arab nih, apa nih Arab. Orang-orang wah, ini saya ada satu hadis ini dari Rasulullah SAW. Riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, "Ya Salman, la tubghidni fatufariqa dinak, fatufariqa dinak." Qultu ya Rasulullah kaifa ubghiduka wa bika hadani Allah. Qala tubghidul Arab fatubghiduni. Ini Rasulullah pernah mengatakan kepada Sayyidina Salman, Sayyiduna Salman, ya Salman, wahai Salman, kamu jangan membuatku marah, jangan membenciku wahai Salman. Kamu jangan membenciku wahai Salman. Ya, kalau kamu membenciku fatufariqa dinak. Ya, maka agamamu akan lepas. Agamamu akan terpisah darimu. Paham nggak maksudnya? Ya, agamamu akan terlepas darimu. Qultu ya Rasulullah kaifa ubghiduka wa bika hadani Allah. Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa membencimu? Karena lantaran dirimu aku diberikan hidayah oleh Allah. Bagaimana aku bisa benci kepada dirimu ya Rasulullah? Qala tubghidul Arab fatubghiduni. Yaitu dengan cara kamu membenci Arab itu sama saja kau membenciku, kata Rasulullah. Banyak kan orang anti Arab, anti Arab. Kartul bahasanya itu yang enggak usah diusah-usahkan gitu, bahasa politik nggak usah dibawa-bawa sampai mengolok-olok Arab itu. Rasulullah ngancam bisa murtad orang ya, benci kepada bughdul Arab ya kufrun, hubbul Arab imanun, kata ulama. Atau dalam hadis disebutkan banyak, man ahabbal Arab fahuwa habibi haqqan, kata Nabi dalam satu hadis, barang siapa yang mencintai orang Arab atau mencintai Arab fahuwa habibi haqqan, maka dia sesungguhnya adalah kekasihku, kata Nabi. Nabi yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Ya. Antum kayak ngomong Arab kadun umroh ke Mekah, bikin aja Ka'bah sendiri. Gak usah ke Mekah lagi. Ya kadang-kadang begitu, setengah bencinya. Sama kayak orang musuhan sama bini. Ngomong berantem di atau penuh bangke lo misalnya segala macam. Tapi masih sering ke rumahnya. Ya. Masih sering ke rumahnya, duduk bareng, ngopi bareng. Sampai ya ini orang, kan gila ini orang, kumat nih orang. Ada painan. Nah, ini yang jadi pelajaran renungan buat kita. Dalam hadis Nabi katakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dhallatil arabu dhallal Islam. Kalau Arab itu dihina, maka hina Islam. Maka sama saja menghina Islam dalam hadis Nabi SAW. Wal'iyadu billah. Nah, sebagai penutup, ada satu hadis yang sering kita dengar ya, man mata ala hubbi Muhammadin mata syahidan, wa man mata ala bughdi Muhammadin wa man mata ala bughdi ali Muhammadin mata kafiran.
Barang siapa yang meninggal dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan membenci keluarga Nabi, maka dia mati dalam keadaan kafir. Hadis itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makanya saya bingung kalau ada kiai, kalau ada ustaz membenci zuriyah Nabi, padahal jelas sekali. Kalau tidak suka dengan sifatnya, perangainya mungkin tidak sesuai, tanpa harus mencemooh, mencaci, cukup simpan dalam hati, antum benci sama sifatnya, bukan sama darahnya. Kalau ini sekarang kita lihat, ini seakan-akan ungkapan ini benci kepada sosok. Bahkan kalau kita lihat, apa yang salah dari Habib Rizik? Masalah tegas, keras. Ini nggak suka. Emang dakwah Rasulullah itu senyum-senyum baik, kongkok, pada tahlil dulunya emang. Rasulullah waktu perang itu, jangan bacok-bacokan atuh. Begitu, nanti lihat perang. Itu peperangan Badar, banyak sahabat yang jadi ashabul Badar, yang jatuh syahid banyak. Uhud banyak jatuh syahid. Banyak peperangan-peperangan ini yang dimenangkan oleh Nabi dengan pengorbanan darah para sahabat. Bahkan Nabi di peperangan Uhud itu sampai hancur geraham beliau. Ya, Nabi waktu perang Uhud itu sampai kena panah, hancur geraham beliau ini. Bahkan ulama sejarah mengatakan, siapa ya? Anda lupa, ada yang ingat ya? Anda pernah nyampaikan itu. Ada salah seorang yang nombak Nabi waktu peperangan Uhud. Ya. Nabi tidak nyumpain. Nabi nggak nyumpain, nggak apain. Nabi kita tahu Nabi Muhammad SAW orang yang bukan orang yang lain, bukan pelaknat Nabi SAW, bukan orang yang penyumpah, enggak. Tapi yang melukai Nabi ketika peperangan Uhud itu kita lihat dalam sirah itu, saya sebutkan siapa namanya. Itu disebutkan dalam sejarah itu sampai 7 keturunan ini orang ompong hidupnya. Ya. Lahir punya anak gak tumbuh gigi, lahir punya anak gak tumbuh gigi, lahir punya anak gak tumbuh gigi, maksudnya sampai gede, gak ada giginya. Kenapa? Karena dulu orang tuanya ketika perang Uhud pernah melukai Nabi sampai mematahkan gigi geraham Nabi. Itu dibalas di dunia sama Allah. Ya kan? Nah, kita lihat bagaimana perjuangan sahabat ketika perang itu luar biasa. Ya, Nabi ada kalanya tegas, ada kalanya lembut. Kalau kita lihat bicara Nabi itu lembut segala macam, kita lihat itu dalam kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ketika ada dengar suara gaduh dikit, sahabat udah ngangkat pedang semua. Ya. Sahabat sudah ngunus pedang semua apa? Apa yang dilakukan? Ini menunjukkan keberaniannya Nabi bagaimana? Ya, Nabi itu gak mengecut. Begitu ada dengar suara seperti suara ledakan yang sahabat semuanya khawatir. Mereka mau ngecek ke lokasi, belum selesai mereka nengok, Nabi udah dari sono, udah ada. Udah balik, udah aman-aman kata Nabi. Udah balik lagi. Padahal Nabi lagi duduk sama mereka. Ini Nabi lagi duduk sama sahabat-sahabat. Terdengar suara kayak ledakan. Itu dalam kitab Sahih Muslim. Babu syaja'atir Rasulullah. Babu syaja'atir Rasulullah SAW. Itu bab keberanian Rasulullah SAW. Itu Nabi ketika lagi duduk sama sahabat, lagi kongkok nih, kalau bahasa kita lagi kongkok. Bunyi suara ledakan seperti kayak suara ledakan begitu. Sahabat panik, berdiri semua ngambil pedang. Belum selesai, belum sampai mereka ke sono, Nabi udah balik dari sono. Aman kata Nabi. Aman kata Nabi. Dengan bawa pedang panjang Nabi. Coba. Duluan. Kita lihat punya imam besar ini seperti itu. Rizik luar biasa beraninya. Gak semua orang bisa berani seperti beliau. Korban ini, korban itu. Kalau mau hidup enak. Ngapain ngurusin kita? Nah ini makanya. Yang anak bingung gak habis pikir ini, ada aja yang mulutnya kudu dibahas. Habib makin lama didiamkan, Zen Kribo makin brutal. Ulama dan tokoh terkemuka Nahdlatul Ulama NU, Habib Abu Bakar As-Segaf ikut buka suara terkait pernyataan Habib Zain As-Segaf alias Habib Kribo yang baru-baru ini viral di media sosial. Melalui akun Twitter miliknya, Habib Abu Bakar As-Segaf mengatakan bahwa saat ini Habib Kribo semakin didiamkan malah semakin brutal. Dia menyatakan Habib Kribo kini mulai bicara agama secara serampangan alias seenaknya saja. Tak cuma itu, Habib Kribo juga dinilainya sebagai sosok yang rasis kepada bangsa Arab. Habib Abu Bakar As-Segaf pun nampak heran mengapa masih ada pihak-pihak yang memberi Habib Kribo panggung, padahal dia adalah sosok yang kontroversial. Habib Abu Bakar yang berdomisili di Jawa Timur itu pun mengatakan bahwa Habib Kribo sudah membuat gaduh dan meresahkan masyarakat.
Maka itu dia pun mencolek akun Divisi Humas Polri untuk segera menindak Habib Kribo. Makin lama didiamkan, Zen Kribo ini makin brutal. Mulai bicara agama yang serampangan, pernyataan-pernyataan rasis terutama kepada bangsa Arab, tapi masih ada yang sengaja kasih panggung. Orang ini sudah bikin gaduh dan meresahkan banyak pihak. Harus segera ditindak tegas. CC @divhumas_polri, tulis Abu Bakar Assegaf. Sebelumnya Habib Kribo memang membuat pernyataan yang cukup kontroversial terkait Arab. Kata dia, Arab adalah bangsa yang tidak punya kebudayaan dan juga tidak melahirkan intelektual.